Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimakumullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, memberkahi setiap majlis ilmi yang kita lakukan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya yang telah mendakwakan Islam sehingga sampai kepada kita, yaitu agama yang paling mulia, bahkan agama satu-satunya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang akan kita bahas pada malam ini, kita masuk pada hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 yang bertemakan bersedekah tidak harus dengan harta. Jadi dari judul ini kita bisa pahami Bapak Ibu bahwa bersedekah itu bukan hanya dengan harta. Dari tema ini juga kita akan menjelaskan sedikit perbedaan antara sedekah, infak, dan zakat. Ya. Karena seringkali biasanya disamakan, padahal berbeda. Jadi sedekah, infak, dan zakat itu berbeda, walaupun ada persamaannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan hadisnya. An Abi Dzarrin aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bih inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqatan wa nahyin an munkarin sadaqatan wa fi budu'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajrun rawahu Muslim. Baik, jadi tema kita adalah bersedekah tidak harus dengan harta. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat Nabi yang miskin, datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujuri. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan pahala yang banyak. Telah pergi dengan pahala yang banyak. Kenapa? Karena mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami orang miskin tidak bisa bersedekah. Jadi perbedaan antara mereka dengan kami, kata sahabat Nabi yang bertanya ini, mereka punya harta yang bisa mereka bersedekah yang kami tidak miliki. Berarti orang kaya memiliki keutamaan, kelebihan, keistimewaan, fadilah yang lebih banyak daripada kami orang miskin. Kenapa demikian? Mereka melanjutkan, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami sholat. Artinya di sini persamaannya, orang kaya, orang miskin sama-sama sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa.
Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun yang berbeda antara kami dan mereka, mereka bisa bersedekah dari kelebihan harta mereka yang kami tidak bisa lakukan itu. Yang kami orang miskin tidak mampu melakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih?" Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jalan di antara kalian hal yang dengannya kalian bisa bersedekah? Apakah itu? Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah bahwa ada jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian yang dimana orang miskin juga bisa melakukannya. Ada jalan yang bernilai sedekah yang dimana bukan hanya orang kaya yang bisa melakukannya, menjalankannya, tetapi justru orang miskin sangat bisa melakukannya. Yang pertama kata Nabi, inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya pada kalian setiap tasbihnya itu bernilai sedekah. Subhanallah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir kalian itu bernilai sedekah. Allahu Akbar. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmidnya kalian itu bernilai sedekah. Alhamdulillah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlilnya itu bernilai sedekah. La ilaha illallah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Dan mengajak kepada kebaikan itu juga bernilai sedekah. Wa nahyin an munkarin sadaqah. Dan mencegah dari kemungkaran, dari keburukan juga adalah bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan berhubungan atau mendatangi suami datang ke istrinya, istri datang ke suaminya, artinya berhubungan, itu juga bernilai sedekah. Qalu ya Rasulullah. Setelah dijawab oleh Nabi, maka Rasulullah ditanya atau para sahabat kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Apakah menyalurkan syahwatnya juga terdapat sedekah? Artinya menyalurkan suami syahwatnya kepada istrinya atau sebaliknya istri kepada suaminya itu bernilai sedekah? Kata Nabi, "Ara'aitum law wada'a fi haramin akana alaihi wizrun?" Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana menurutmu? Sekiranya dia menyalurkan syahwatnya kepada yang haram, bukankah dia juga berdosa? Tentu jawabannya iya, berdosa. Maka ketika disalurkan kepada yang halal tentu ada pahalanya dan itu bernilai sedekah. Fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajrun. Maka demikian pula ya, apabila ia salurkan syahwatnya kepada yang halal, maka dia mendapatkan bagian pahala dan itu bernilai sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perbedaan antara zakat, infak dan sedekah. Yang pertama adalah zakat itu ada dua, zakat fitrah dengan zakat harta. Keduanya bersifat atau hukumnya wajib, fardu ain. Jadi zakat itu identik dengan harta yang dikeluarkan yang hukumnya wajib, itu zakat. Kemudian infak itu yang biasa di bahasa Indonesia kan dengan sumbangan. Segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu namanya infak. Ya. Kalau bahasa lainnya mungkin kalau zakat itu yang hukumnya wajib, maka infak ini adalah yang hukumnya sunnah. Segala sesuatu yang dikeluarkan berupa harta itu dinamakan infak. Nah, kemudian sedekah yang mana? Sedekah ini lebih umum karena bisa dalam hal perbuatan, baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk ucapan. Maka sedekah Bapak Ibu sekalian itu bukan hanya melalui harta.
Kalau harta itu identik dengan infak, tetapi tidak semuanya juga biasa disebut infak, bisa juga disebut sedekah. Karena hadiah itu biasanya disebut sedekah. Jadi sedekah itu lebih umum. Sedekah terkadang juga diambil dari kata zakat. Jadi sedekah bisa artinya zakat, bisa artinya infak. Itu dalam bentuk, kalau bentuknya harta. Kemudian diantaranya adalah dalam bentuk ucapan. Maka ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan itu juga bisa disebut dengan sedekah. Dan yang ketiga adalah perbuatan. Apa yang kita lakukan itu bernilai sedekah. Di antaranya mengajarkan ilmu itu sedekah, ya, mengajarkan Al-Qur'an itu sedekah. Berkata yang baik kepada orang bersedekah. Seperti hadis yang kita sebutkan, berzikir adalah sedekah. Mengajak kepada kebaikan sedekah. Mencegah dari kemungkaran sedekah. Bahkan senyum, kata Nabi, tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Membuang duri dari jalanan adalah sedekah. Maka sedekah ini lebih luas. Apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, baik itu dari ucapan kita maupun dari tangan dan kaki kita atau anggota tubuh kita atau dari harta kita, itu bernilai sedekah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu sekalian, bersedekah ini tidak harus dengan harta, tidak harus dengan harta kita. Maka tadi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bersedekah tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, seperti tahmid, takbir, tahlil atau berzikir, itu justru sangat bisa dilakukan oleh orang miskin. Sangat bisa dilakukan oleh orang miskin. Ya. Seorang istri memberikan sarapan atau makan untuk suaminya saja, itu adalah bernilai sedekah. Ya, seorang suami mengeluarkan hartanya untuk belanjaan keluarganya, itu juga bernilai sedekah. Maka apapun yang baik-baik, amal soleh yang kita lakukan, itu nilainya adalah bernilai sedekah. Baik. Kemudian ada beberapa perkataan dari ulama kita, fawaidu min hadzal hadis, faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah hirsus sahabati ala sabqi ilal khairat. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita betapa semangatnya para sahabat berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, sehingga para sahabat itu seringkali menanyakan hal-hal tentang ibadah apa lagi yang kami lakukan setelah ini, ibadah apa lagi yang akan kami lakukan setelah ini. Ya, seringkali sahabat kita itu bertanya hal-hal yang seperti itu, ya, karena perjalanan hidupnya para sahabat itu belum sempurna agama, sehingga belum semuanya didengar oleh para sahabat kita. Dan setiap kali mendapatkan wejangan atau hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sahabat sifatnya adalah langsung mengamalkan apa yang didengar, langsung mengamalkan apa yang didengar. Olehnya itu setelah mereka amalkan, mereka datang lagi kepada Nabi dan bertanya, apalagi yang kami lakukan setelah ini, apalagi yang kami lakukan setelah ini. Nah, justru kita ini sudah banyak dan sempurna agama ini, sudah ada semua dijelaskan, dan ternyata kita belum mampu melakukan yang banyak dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang soleh di zaman tabi'in mengatakan, ini sifatnya orang soleh seperti ini. Seorang tabi'in berkata, namanya Al-Bushr bin Al-Haris. Al-Bushr bin Al-Haris ini mengatakan, marartu bi rajulin minal ubad bil Basrah. Saya melewati seorang ahlu ibadah, seorang laki-laki ahlu ibadah, tempatnya itu di Basrah. Wa huwa yabki, orang ini terus menangis. Maka saya bertanya,
Fakultu, maka saya pun bertanya kepadanya, ma yabkika, apa yang membuat Anda terus menangis? Qala abki ala ma farrattu min umri wa ala yaumin madha min ajali lam yatabayyan fihi amali. Saya menangisi umurku yang sudah panjang, yang hari berganti hari sudah pasti adalah untuk mendatangi ajalku. Itu Bapak Ibu sekalian, hari berganti hari, bertambah umur kita, berkurang. Sebenarnya berkurang umur kita, bukan bertambah, ya. Jumlahnya dari sejak lahir bertambah, tapi jumlah kematian kita itu semakin, umur kematian kita semakin dekat. Hari berganti hari kita ini menuju kepada kematian, menuju kepada kematian. Jadi kalau tidak mau cepat mati, jangan cepat dipercepat harinya. Mudah-mudahan yang segera besok, mudah-mudahan cepat di hari Rabu, mudah-mudahan cepat juga mati kita itu. Karena ajal kita ada di sana. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau ajal kita ada di hari Rabu, ada di hari Kamis, itu semakin cepat hari berarti semakin cepat ajal kita. Ya, untung-untungnya tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian tahu, kira-kira gimana? Ya, tidak ada yang pergi bekerja. Tidak ada yang pergi bekerja, tidak ada yang cari uang. Karena sudah cukup kalau sekitar sebulan saja uang yang ada di rumahnya masih cukup untuk dia makan. Ya, makanan yang di rumahnya itu masih cukup, tidak perlu pergi bekerja. Maka tidak akan terjadi kegiatan-kegiatan aktivitas di dunia ini kalau semua orang tahu ajalnya. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ajal kita? Saya lanjutkan kisah tersebut. Jadi orang ini terus menangis dan mengatakan, jawabannya adalah kenapa menangis? Dia menangisi umurnya yang sudah begitu panjang dan pasti dia akan meninggal. Hari berganti hari justru adalah untuk menjemput ajalku. Walam yatabayyan fihi amali, namun amal ibadahku belum jelas. Ini orang ahlu ibadah, orang soleh yang mengatakan demikian. Ya, apalagi kita yang mungkin kita sendiri mengakui diri kita belum begitu soleh. Apalagi orang lain, mungkin belum ada seorang pun yang mengatakan kita sebagai orang soleh, ahlu ibadah. Nah, ini dikatakan Al-Bushr bin Al-Haris ini seorang gubernur sekaligus ulama di zaman tabi'in, mengatakan bahwa orang itu adalah orang soleh. Artinya adalah ibadahnya sangat luar biasa, dipandang, dilihat oleh orang sekitarnya. Namun Masya Allah, luar biasa bahwa sebanyak amalan yang dia lakukan itu dilihatnya dia masih sedikit dibandingkan dengan umur yang Allah, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Bapak Ibu sekalian, amal-amal kebaikan apa saja yang dilakukan itu pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hirsus sahabati ala sabqi ilal khairat. Para sahabat itu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kemudian faedah yang kedua, anna kulla qaulin yuqarribu ila Allah taala fa huwa shadaqah. Setiap ucapan yang mendekatkan kepada Allah itu adalah bernilai sedekah. Jadi tidak usah ditanya Bapak Ibu sekalian, apa saja yang bernilai sedekah? Maka jawabannya adalah segala ucapan, perbuatan yang kita lakukan, yang dengan perbuatan dan ucapan itu mendekatkan kita atau mendekatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bernilai sedekah. Bernilai sedekah. Annal iktifa'a bil halali 'anil harami yaj'alul halal qurbatan wa sadaqatan. Bahwa mencukupkan yang halal untuk meninggalkan yang haram itu bernilai pendekatan dan sedekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, melakukan yang halal untuk meninggalkan yang haram, walaupun sifatnya mungkin bukan ibadah mahdoh, bahkan hal yang biasa. Contoh misalnya, saya bekerja, kelihatannya pekerjaan hal yang biasa. Atau kita mau makan harus beli, tidak perlu mengambil hak orang lain. Mencukupkan dengan hal-hal yang halal tersebut agar terhindar dari hal-hal yang haram, itu semua adalah mendekatkan kita kepada Allah dan itu bernilai sedekah. Jadi belum pekerjaannya, kalau kita mencari nafkah lillahi ta'ala, pekerjaan dan berjalannya kita bekerja,
setiap kita melakukan kegiatan itu kita mendapatkan pahala tersendiri. Dan niat untuk mencukupkan dengan perkara yang halal itu kita sudah mendapatkan nilai sedekah. Karena ingin menjauhi dari hal-hal yang haram. Kemudian faedah yang selanjutnya, jawazul istisbati fil khairi walau kana shadiran min shadiqi law kana shadiran min shadiqi liqaulihim ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Jadi bolehnya memastikan sesuatu kebaikan walaupun sebenarnya kita sudah tahu. Ya, mungkin ada hal-hal Bapak Ibu sekalian yang kita sudah tahu itu baik, tapi nggak masalah kita memastikan dan menanyakan kembali untuk menghilangkan keraguan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya masih kelanjutan dari hadis sebelumnya, hadis yang ke-26, yaitu setiap persendian ada sedekahnya. Ini masih penjelasan dan kelanjutan dari hadis yang sebelumnya. Ya, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina itsnaini shadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati shadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian pada manusia itu ada sedekahnya. Jadi setiap persendian kita itu ada sedekahnya. Dan kata ulama kita, saya dapatkan dalam penjelasan hadis ini, itu disebutkan bahwa persendian manusia itu ada 361 persendian. Ya, pada tubuh manusia, dan setiap persendian itu ada sedekahnya, artinya harus bersedekah. Nah, sedekah tadi yang kita sebutkan tidak harus harta, apapun yang bisa dilakukan untuk yang baik maka dia harus bergerak untuk yang baik itu. Jadi silahkan tangan kita, kaki kita, ya, ucapan kita, pendengaran kita, mata kita, ya, hidung kita manfaatkan untuk semuanya bisa bersedekah. Wa kulla yaumin tatlu fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Setiap hari dari terbitnya fajar kemudian mendamaikan dua orang yang berselisih itu adalah sedekah. Jadi mendamaikan orang yang bertikai, bermasalah, bersedekah itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Dan membantu orang untuk naik ke kendaraannya, membantu orang untuk naik ke kendaraannya, atau mengangkatkan barangnya ke kendaraannya, baik itu ke mobil maupun ke motor, kita angkat dia, atau kita mengangkat barangnya, atau kita bantu dia yang naik, membantu orangnya naik, atau membantu barangnya naik ke kendaraannya, itu adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan kata-kata yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutbatin tamshiha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah yang ia langkahkan menuju ke tempat sholat masjid untuk sholat adalah sedekah. Itu setiap langkah Bapak Ibu, setiap langkah. Jadi kalau 20 langkah, 50 langkah, atau bahkan ada yang lebih langkahnya dari rumahnya ke masjid, itu setiap langkah itu dinilai sedekah. Ya. Dalam hadis yang lain, setiap langkah yang satu itu diangkat derajatnya, artinya diberikan pahala oleh Allah, dan langkah yang satu lagi itu menghapus dosanya, menghapus
dosanya. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah, dan membuang duri dari jalanan. Al-adza di sini bukan hanya duri yang yang tajam ya, tetapi apapun yang kira-kira mengganggu di jalan. Bapak Ibu sekalian, kita berjalan kemudian melihat hal yang mengganggu di jalan, kemudian kita singkirkan, kita bawa ke pinggir, atau kita lagi naik motor kemudian ada kira-kira yang mengganggu di jalan kemudian kita singkirkan, itu bernilai sedekah ya. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahmah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, ada dua kata yang ringan diucapkan. Tadi kan saya sudah sebutkan ya, ucapan itu apalagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sedekah ya. Kata Nabi, dua kalimat yang sangat ringan diucapkan, namun timbangannya nanti pada hari kiamat itu berat. Dan dua kata ini adalah dua kata yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, ini kan zikir Bapak Ibu sekalian. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini bagus kalau di atas kendaraan kita lagi tidak ngobrol, daripada diam termenung ya, mending kita berzikir ya. Kalau ada mungkin ayat-ayat yang bisa kita murajaah hafalannya, itu bagus juga. Intinya kalau kita diam Bapak Ibu sekalian, itu akan menghayal. Sampai pernah saya katakan, sekiranya la qadarallah misalnya terjadi kecelakaan dan kita sementara membaca Al-Quran, murajaah atau berzikir, kan luar biasa. Kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik, lagi berzikir. Bahkan ada kalimat lagi zikir, dan semua zikir Bapak Ibu sekalian itu adalah kalimatut thayyibah, dia adalah sedekah ya. Kita berlipat ganda pahalanya di sana. Dan zikir yang paling utama tentu adalah kalimatul la ilaha illallah. Jadi sering-sering ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tidak perlu goyang ya. Nggak perlu goyang la ilaha illallah, nggak perlu ya, biasa saja, santai saja ya, nggak perlu ya. Jadi la ilaha illallah. Kita lagi di motor, di mobil, berjalan, atau duduk santai, kita lagi berbaring, sering ucapkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kalimat itu dimudahkan kita ucapkan setelah di saat kita sakaratul maut. Karena jangan mengira Bapak Ibu sekalian mudah diucapkan waktu kita sehat, pasti di saat kita sakaratul maut mudah diucapkan. Enggak. Karena tergantung, yang pertama adalah kebiasaan kita ucapkan, yang kedua adalah tergantung kita suka beramal soleh. Yang tidak, Allah tidak akan izinkan untuk mengucapkan kalimat itu ya. Sampai pernah saya mengatakan, sekiranya Bapak Ibu tidak hafal kalimat itu tetapi amal solehnya sangat luar biasa, maka Allah akan ingatkan itu di saat kita sakaratul maut insyaallah ya. Tapi alangkah baiknya kita sering ucapkan, karena itu akan bernilai pahala. La ilaha illallah. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga ya. Nah, ini ada ucapan yang terakhir yang paling baik. Nah, kalau ada, saya kasih triknya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang kita lihat mungkin sudah sakratul maut dan kita talqin dengan la ilaha illallah, dan saat kita talqin itu jangan ditambah-tambah yang lain. Kita pernah mendengar orang mentalqin banyaknya zikirnya dia ucapkan, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, banyak sekali. Nah, ini orang sakratul maut, satu kata saja sulit diucapkan. Ucapkan yang jelas-jelas la ilaha illallah. Dan kalau sudah diucapkan, jangan diajak lagi ngobrol yang lain. Jangan lagi ditanya mau minum. Karena kalau dibilang mau gak minum, berarti bukan la ilaha illallah,
akhir ucapannya. Ditalkin lagi la ilaha illallah. Jadi kalau sudah dia ucapkan la ilaha illallah, jangan ditambah lagi jadi ajak ngobrol. Baik-baik kesehatan tak? Udah dilihat sakratul maut nih orang. Kesehatannya lagi ditanya. Ya. Jadi bagaimana supaya la ilaha illallah? Kalau kira-kira belum diucapkan, teruskan perdengarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Entah kita mendengar dia mengucapkan kalimat itu atau tidak. Kalau sering kita ucapkan di saat orang sakratul maut begitu, bisa saja dia ucapkan walaupun kita mungkin tidak dengar dan kita tidak perhatikan saat itu. Dan itu adalah alhamdulillah, itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengucapkan kalimat itu walaupun kita tidak lihat, kita tidak perhatikan, tidak mendengarnya. Jadi itu tugas kita, jangan dicampuri dengan ucapan yang lain. Nggak usah banyak-banyak zikirnya, ya, nggak usah banyak-banyak zikirnya la ilaha illallah. Nah, ini kata la ilaha illallah ini Bapak Ibu sekalian, pernah suatu saat juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depan masjid, kemudian saat itu sudah dikumandangkan azan, ya, dikumandangkan azan, dan Bilal pada waktu itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, azan. Ini azan, lafaz azan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kharajta minan nar. Jadi Nabi tidak menjawab kalimat la ilaha illallah itu dengan la ilaha illallah. Namun kata Nabi, kharajta minan nar, diperdengarkan kepada sahabat. Kharajta minan nar, Anda sudah keluar dari neraka. Dengan mengucapkan, padahal ini azan Bapak Ibu sekalian. Orang azan saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Anda sudah keluar dari neraka. Apalagi sering kita ucapkan, dan itu menjadi akhir ucapan kita, ya, karena amalan itu yang paling dilihat oleh Allah itu adalah di akhirnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu adalah dilihat di akhir. Nah, ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan kata Nabi, idza aradallahu bi'abdihi khairan assalahu, apabila Allah menginginkan dari hambanya suatu kebaikan, maka Allah akan assalahu, Allah akan memperindah hidupnya. Asal itu madu artinya. Allah akan membuat hidupnya itu manis. Kalau Allah menginginkan kebaikan dari hambanya, maka Allah akan menjadikan hidup hamba itu manis. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yu'assiluhu, bagaimana Allah menjadikan hidup seorang hamba itu menjadi manis? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuwaffiquhu bil amali sholih qabla mautihi, yaitu Allah memberikan taufik, hidayah, petunjuk kepada hamba tersebut untuk terus beramal soleh hingga dia meninggal dunia. Nah, ini yang kita cari Bapak Ibu sekalian, bukan hanya beramal soleh di awal kemudian ditutup dengan amal toleh, amal yang tidak baik, tetapi kita berharap innamal a'mal bil khawatim, kita dapatkan diakhiri dengan amal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi, bahwa setiap persendian kita itu ada sedekahnya. Kata ulama kita Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala, maksud daripada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan dalam bentuk wajib, tetapi targhib wa tarhib, yaitu memotivasi, anjuran, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Setiap persendian kita ini harus bersedekah, itu hukumnya sunnah, tidak wajib, ya, tidak wajib. Dan jenisnya juga banyak seperti tadi, tidak harus dengan harta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama adalah anna kulla insan alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ala adadi mafasilihi, wa qad qila innal mafasila 360 mufassalan, wallahu a'lam. Jadi kata beliau bahwa setiap manusia itu dia harus bersedekah, dan tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Miskin, kaya, semuanya mampu
bersedekah, karena sedekah tidak harus harta, dan setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Dari terbitnya matahari, dari setiap persendiannya, dan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa persendian manusia itu ada 360 persendian, dan semuanya harus bisa bersedekah. Anna kullama yuqarribu ila Allah min ibadatin wa ihsanin ila khalqi fa innahu sadaqah. Segala sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, itu adalah bernilai sedekah. Jadi sedekah itu seperti yang saya katakan tadi, dia adalah lebih umum, lebih luas. Setiap kebaikan yang dilakukan itu bernilai sedekah. Ya. Sampai jam berapa Isya? Sedikit lagi. Mungkin kita masuk pertanyaan, karena kalau kita lanjut ke hadis berikutnya mungkin tidak cukup waktunya. Ya, alhamdulillah kita sudah dengarkan dua hadis tentang keutamaan zikir dan sedekah, dan memang zikir ini adalah salah satu amalan yang luar biasa. Bahkan zikir ini tidak ada modalnya, tidak perlu keluar uang, tidak perlu keluar harta, tenaga juga tidak juga kayaknya. Cuma saking ringannya zikir ini adalah salah satu ibadah yang paling ringan, tapi ternyata paling berat dilaksanakan, dan hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan hidayah untuk senantiasa beribadah. Baik, kepada jemaah sekalian, kami buka sesi pertanyaan. Jika ada yang mau ditanyakan tentang dua hadis ini, kami persilakan. Ada yang bertanya? Iya. Ini Ustaz. Allah. Mengenai sedekah, Ustaz. Ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama adalah tentang zikir. Apakah zikir, misalnya zikir pagi atau zikir petang atau zikir secara umum, apakah disyaratkan dalam kondisi suci, Ustaz? Suci dari hadas? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pandangan ulama tentang keutamaan bersedekah subuh? Ini saya lihat lagi ngetren sampai saat ini, yaitu sedekah subuh. Apakah memang ada dalil yang mengkhususkan keutamaan sedekah subuh? Seperti itu, Ustaz. Baik. Jadi yang pertama adalah berzikir pagi dan petang secara khusus, dan secara umum berzikir tanpa bersuci. Yang pertama adalah lebih baik tentunya adalah dalam keadaan bersuci, tetapi perlu kita ketahui berzikir pada hakikatnya itu tidak disyaratkan harus bersuci, tapi dengan bersuci tentu itu al-ahsan, lebih baik. Salah satu keutamaan daripada berzikir dibandingkan dengan ibadah yang lainnya, khususnya membaca Al-Quran misalnya, membaca Al-Quran itu dibatasi. Pertama adalah tentu banyak ulama yang mengharuskan harus dalam keadaan bersuci, walaupun ada sebagian juga yang membolehkan. Yang kedua, Al-Quran itu tidak boleh dibaca bagi orang yang junub. Sekalipun orang haid itu masih bisa membaca tanpa memegang Al-Quran, tetapi tentu membaca Al-Quran tidak boleh dibaca oleh orang junub. Nah, kelebihan daripada berzikir, dan berzikir itu ada zikir yang bukan dari ayat Al-Quran, ada zikir dari bacaan Al-Quran. Termasuk zikir pagi dan petang itu kan diantaranya ada ayat kursi, 3 kul, ya. Nah, itu termasuk ketika kita baca, apakah kita membaca Al-Quran atau membaca zikir, maka pada saat itu disebut dengan kita lagi berzikir, walaupun yang kita baca tiga kul Al-Quran. Nah, kelebihannya berzikir adalah ternyata boleh dibaca dalam keadaan haid maupun dalam keadaan junub.
Ya. Jadi orang yang berzikir, Bapak Ibu sekalian, itu tidak dibatasi dengan keadaan bersuci atau tidak bersuci. Ya. Nah, kalau mungkin kalimatnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, mungkin tidak ada masalah. Itu bukan ayat Al-Quran misalnya, walaupun ada biasanya subhanallah, tentu alhamdulillah ada di ayat beberapa, tapi tidak menjadi ayat tersendiri. Tapi bagaimana kalau saya membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan itu adalah saya jadikan sebagai zikir. Hukumnya bagaimana? Dalam keadaan haid maupun junub itu boleh. Nah, ini kelebihannya, ya, kelebihannya berzikir. Apalagi kita tidak junub, tentu sangat boleh-boleh saja orang berzikir tanpa harus bersuci, berwudu. Nah, kalau sekiranya ada orang yang junub kemudian dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, boleh nggak dia ucapkan? Boleh. Tapi boleh nggak dia membaca surah Al-Baqarah, membaca surat An-Naba? Nggak boleh. Orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau sekiranya Al-Quran yang kita maksud di situ adalah masuk dalam bagian zikir, maka hukumnya boleh. Misalnya kita sudah membaca zikir yang lain, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, masuk terakhir misalnya kita mau membaca setelah itu misalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sayyidul istighfar misalnya, kemudian kita mau tutup dengan ayat kursi, kemudian 3 kul, ya, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, bagian daripada zikir, boleh nggak? Dalam keadaan junub itu dibolehkan oleh ulama, ya, dibolehkan oleh ulama. Tetapi ini kalau dia bukan sebagai zikir itu tidak boleh bagi orang junub. Maka intinya tadi adalah boleh nggak kita berzikir, khususnya zikir pagi dan petang dalam keadaan bersuci? Maka jawabannya 2. Yang pertama adalah boleh secara umum. Yang kedua, al-ahsan, lebih baik kita dalam keadaan bersuci. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi? Sedekah subuh. Saya Allahu a'lam, keterbatasan ilmu saya belum dapat, tapi memang sangat ada anjuran dari ulama-ulama kita untuk memulai amalan kita dengan bersedekah. Ya, memulai amalan kita dengan bersedekah. Karena banyak orang yang menjadikan sedekah ini sebagai wasilah untuk dimudahkan setiap pekerjaan dan kegiatannya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, semua kita itu bekerjanya di pagi hari. Jadi kalau kita mulai dengan amal soleh di subuh hari dengan bersedekah, tentu itu kalau kita mau jadikan wasilah untuk dimudahkan setiap pekerjaan kita, itu juga saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi insya Allah kita cari apakah ada keutamaan khusus bersedekah di subuh hari. Nah, itu kita cari bersama. Saya juga tidak tahu Bapak Ibu sekalian, tapi saya juga pernah membaca bahwa ulama kita itu menjadikan dimulai dari setiap pekerjaan kita dengan bersedekah, menjadikan sedekah itu sebagai wasilah untuk dimudahkan pekerjaan dan kegiatan kita. Barakallahu fikum. Nah. Ya, barakallahu fikum. Ya, itu tadi penjelasan dari Ustaz mengenai sedekah. Saya pernah dengar Ustaz salah satu ceramah bahwa ternyata sedekah itu, apalagi yang kita bersedekah atas orang yang sudah meninggal, mungkin orang tua atau saudara, ternyata tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa pahala sedekahnya akan sampai. Dan mohon dikoreksi Ustaz. Dan ternyata membacakan Al-Quran, karena sekarang ini Ustaz ada tren juga, kalau kita misalnya tidak bisa baca Quran, maka kita kasih honor lah untuk seseorang, diminta dalam menghatamkan di Al-Quran untuk orang meninggal. Karena ternyata setelah saya baca, saya waktu itu baca atau saya edukasi penjelasan ketika dikutip bukan lain dari Insan hingga Nasar, dikatakan bahwa ternyata berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran untuk orang meninggal itu ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi kalau sedekah ternyata sampai dan disepakati. Jadi mohon koreksinya. Sahih, ahsan. Baik. Jadi
saya lanjutkan ya sebelum kita tutup. Ya, memang sedekah itu Bapak Ibu sekalian untuk orang yang meninggal, khususnya kalau memang harta yang kita sedekahkan adalah masih milik dari keluarga kita yang masih meninggal, itu sangat sampai. Atau kita bersedekah dengan meniatkan amalannya untuk pahalanya untuk keluarga kita yang sudah meninggal, baik itu menyumbangkan menyumbang untuk masjid, untuk memberikan anak yatim. Ya, dalam bentuk apapun sedekah kita itu sampai ya pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Adapun bacaan Al-Qur'an, saya sepakat itu adalah untuk kita sendiri yang membaca. Ya, tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Itu sampai kepada orang yang sudah meninggal. Itu disepakati oleh ulama kita sebenarnya. Adapun yang mengambil pendapat ini sebenarnya pendapat yang lain, bahwa sampai itu justru bukan dari kesepakatan oleh ulama. Ya, bukan dari kesepakatan ulama, tapi dari pendapat-pendapat pribadi, ya, karena tidak ada sumbernya bahwa para sahabat, tabi'in atau ulama kita pernah membacakan Al-Quran untuk keluarga mereka yang sudah meninggal. Kalau sekiranya itu sampai, tentu diajarkan oleh para sahabat kita bagaimana sahabat yang lain keluarganya meninggal kemudian dibacakan Al-Quran untuk keluarganya, tentu akan diajarkan kalau itu adalah ajaran yang seharusnya kita contoh. Sekira demikian. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Insyaallah akan semakin luas pembahasan sebenarnya, belum lagi membahas tentang perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Maka penjelasan Ustaz di kalangan umat mazhab turun berselisih. Kalau saya tidak salah ini. Siapa mungkin di pertemuan yang akan datang bisa lebih dirinci, karena ini adalah amalan yang sering dilaksanakan dan lagi keren saya lihat Ustaz. Jadi kasih kalau ada hajat misalnya bukan cuma orang meninggal, saya lihat lagi keren ini. Saya misalnya mau maju dari calon gitu. Jadi sudah saya bayar orang untuk khatamkan Al-Quran setiap malam. Nah ini kira-kira seperti apa Ustaz? Ini mungkin mudah-mudahan ke depannya bisa dibahas lebih rinci lagi. Kalau untuk kan kita pahalanya untuk orang tua yang meninggal atau sama terus. Baik, berkurban pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Berarti kita berkurban untuk dia saja, Ibu, atas namanya. Iya, sebenarnya berkurban itu mencakup satu keluarga, Ibu. Jadi kita berkurban atas nama kita pun keluarga kita dapat semua pahalanya. Iya. Nah itu kesalahan saudara-saudara kita, mereka berkurban, dia menginginkan 7 keluarganya dapat, akhirnya 7-7-nya berkurban. Satu sapi dipatungi oleh keluarganya semua. Itu tidak perlu seperti itu. Kalau hanya untuk pahalanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya berkurban maka istri saya dapat pahalanya, anak saya dapat pahalanya. Iya. Jadi begitu juga yang Ibu tanyakan tadi, insya Allah dapat pahalanya. Jadi tidak atau dikhususkan namanya, nggak masalah, dikhususkan namanya. Allahu a'lam. Nah. Ya, insya Allah nanti mengenai kurban, nanti ada 2 kajian khusus menjelang bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah keutamaan bulan Zulhijjah, terutama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang kedua adalah tentang fikih kurban, apa yang seharusnya dipersiapkan oleh orang-orang yang ingin berkurban. Sekian demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.